Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, I hope all of you is fine. Okay, today we are going to learn about maths, especially lesson 3 and 4. Okay, last week we learned about measuring in kilogram, right? Ya, masih ingat kan pelajaran yang minggu lalu tentang kilogram? So, today we are going to learn about measuring in grams. Nah, kali ini kita akan belajar tentang measuring in grams atau menghitung dalam gram. Nah, jadi masih ingat kan pelajaran minggu lalu? Nah, ini yang akan kita pelajari adalah tentang kilogram dan gram. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang kilogram. Jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang gram. Oke. Di sini bisa dilihat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Oke, Ibu guru ulang ya. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Apa maksudnya? Nah, ketika kita menghitung gula, misalkan ibu kalian mempunyai gula seberat 1 kilogram. Nah, gula seberat 1 kilogram ini bisa dikatakan gulanya seberat 1000 gram. Jadi sama. Gula 1 kilogram sama dengan gula 1000 gram. Itu sama beratnya ya. Kalau kilogram cuma 1 kilogram. Kalau dihitung pakai gram dia jadi 1000. Oke? Paham sampai di sini? Oke. Okay, we use 1G and 2G to measure the mass of light objects. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat ya. Ini ada tulisannya 1G dan 2G. Nah, kita menggunakan ini ukuran gram untuk mengukur berat pada objek yang ringan atau benda yang ringan. Nah, bisa dilihat di sini the paper clip. Nah, ini ada penjepit kertas. Dihitung menggunakan beban seberat 1G. Jadi ini sama ya timbangannya. Ini bisa dikatakan bahwa beratnya sama. So, the paper clip has a mass of 1G. Jadi beratnya paperclip atau beratnya penjepit kertas adalah 1G. Oke? Nah, kita lanjut. Kali ini ada pensil. Di lengan yang satunya ada bertuliskan 2G, 1G dan 2G. Nah, ini ada 2G, 2G-nya ada 2 dan 1G-nya ada 1. Bila dijumlahkan jadinya 5 ya. 2 tambah 1, 3 ditambah 2 sama dengan 5. So, the pencil has a mass of 5G. Nah, apa sih itu G? Kita beralih. Nah, look at the picture. Nah, ada anak laki-laki berbaju biru. Dia bertanya, what is 1G? Nah, kenapa ini ada 1G, 1G, 5G? What is 1G? Kemudian dijawab, G stands for gram. Oke, jadi G artinya adalah gram. So, we read 1G as 1 gram.
Jadi beratnya ini tadi adalah 1 gram dan ini 5 gram. Oke, G dibaca gram. Paham sampai di sini? Oke, next. Look at the picture of number 2. Nah, di sini lihat ya, ada sebuah timbangan. Nah, di sini dikatakan there are 10 equal parts from 0 to 100 gram. Jadi di sini antara 0 dan 100 gram itu ada 10 bagian. Ini garis-garisnya ada 10. Each mark stands for 10 gram. Jadi setiap tanda atau setiap garis ini adalah 10 gram. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ini garis merahnya ke garis pertama ini dibaca 10 gram. Kemudian garis keduanya 20, 30, 40, 50. Nah, biasa pada garis kelima ini selalu dikasih panjang, lebih panjang daripada garis-garis yang lainnya. Ini menandakan bahwa setengahnya. Oke, 50, kita lanjut ya. 60, 70, 80, 90, dan 100. Oke, paham sampai di sini? Begitu juga seterusnya. Habis 100 berapa lagi? Ya, oke, 110, 120, 130, 140, 150. Nah, ketika sampai di setengahnya, dia dikasih panjang lagi garisnya. Oke? So, the empty pencil case has a mass of 50 gram. Nah, dari mana kita dapat 50 gram ini? Nah, seperti yang kita lakukan tadi, kita hitung ya. Ini kan jarumnya menunjuk ke garis keberapa. Nah, kalau tadi setiap satu garis 10 gram, ya kan? Berarti kita hitung. Kan jarumnya sampai di sini. Berarti kita hitung 10, 20, 30, 40, 50. Pas kan jarumnya? So, the empty pencil case has a mass of 50 gram. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Kalau ini kan tadi satuannya gram. Ini ya, 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, dan 500 gram. Nah, coba perhatikan di sebelahnya. Satuannya apa? Kilogram. Oke. Ada 4 gram ya nih. 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya. Kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi ini sampai di sini artinya sama dengan 1000 gram. Oke? Nah, jadi setiap satu garis ini berapa? Supaya di sini sampai 1000. Jadi ini setiap satu angka berisi 100 gram ya. Oke. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Oke. Do you get the point? So, the muffin has a mass of, di sini salah ya. Coba perbaiki di masing-masing bukunya. Ada 200 gram. Di
Bisa dilihat di sini jarumnya menunjukkan jarum ke-2. 1, 2. Oke, jadinya dia 200 gram. Nah, sekarang waktunya kalian menjawab soal-soal yang ini ya. Lihat dulu satuannya gram atau kilogram. Gram ya. Jadi, the light bulbs have a mass of bla 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 gram. Nah, lihat di sini. Dia jarumnya menunjukkan ke berapa ini? Kedua dari 100. Jadi kan pertama. Nah, kalau 100-nya sudah lewat, berarti kita tinggal tambahkan. Di sini kan 100. Ditambahkan 1 garis, jadinya 110. Ditambahkan lagi garis kedua menjadi 120. Jadi di sini berapa anak-anak? Ya, isi sendiri ya. Nah, kita beralih ke parcel. Ini jarumnya menunjukkan angka. Oke, berarti tinggal ditulis. Kalau dia tepat berada di angka ini, berarti langsung ditulis. Nah, kalau yang ini tadi kan terlewat ya, 100-nya lewat. Jadi lewat berapa kita hitung? Lewat. Kalau dia lewat 1 berarti 110. Lewat 2, 120. Paham? Nah, untuk yang ketiga ini bisa kalian kerjakan bersama kakak, adik, atau ibu ya di rumah. Yang pertama, bring some fruits from home. Jadi misalkan ada beberapa buah yang ada di rumah kalian, itu bisa digunakan. Kemudian use a kitchen scale to find their masses. Jadi gunakan timbangan untuk menghitung beratnya buah-buah yang tadi. Put the fruits into 3 groups. Jadi 2 group ya, karena ini hanya ada 2. Jadi antara buah yang beratnya 50 gram sampai 100 gram dan buah yang beratnya 100 gram sampai 500 gram. Nah, for example, misalkan ada langsat beratnya langsat 60 gram misalkan. Nah, dia termasuk kelompok yang mana? Apakah kelompok yang pertama atau kelompok kedua? Kemudian yang kedua misalkan ada semangka beratnya 300 gram. Dia masuk kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke. Nah, yang B, work in groups of 3 or 4. Jadi ini dikerjakan berkelompok, bisa bersama kakak, adik, atau bunda ya. Your teacher will give you some beans and a kitchen scale. Jadi misalkan ada beberapa kacang yang ada di rumah dan timbangan. Use the kitchen scale to find the mass of this amount of beans. Jadi gunakanlah timbangan untuk menghitung kacang seberat ini. Ada yang beratnya 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, 450 gram, dan 350 gram. Oke, kemudian put each amount in a plastic bag. Jadi kacang yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam plastik bag. Misalkan pertama kalian menimbang seberat 50 gram kacang. Nah, kasih masuk ke plastik. Kemudian write the mass of the beans on each bag. Nah, kacang yang sudah dikasih masuk di plastik tadi kemudian dituliskan beratnya. Misalkan beratnya 50 gram. Kemudian plastik yang kedua beratnya 100 gram. Plastik ketiga 150 gram dan seterusnya. Which bags make up
500 gram. Jadi pilihlah ini plastik-plastik yang beratnya semua 500 gram. Contohnya, ibu guru kasih contoh satu ya. 350 gram. Supaya jadi 500 gram, dia ditambahkan dengan yang mana? Yang ini ya. Jadi 350 gram ditambah 150 gram, semuanya 500 gram. Jadi dipilihlah ini, plastik kedua ini, yang 150 dan 350. Coba buktikan, kalau mereka digabung apakah pas 500 gram? Sekarang cari angka-angka yang kalau dijumlahkan hasilnya 500, kecuali yang ini tadi ya, karena ini sudah dipakai. Oke, paham sampai di sini? Nah, number 4, the mass of one of the object can be found using the kitchen scale below. Which object is it? Jadi massa atau berat dari objek atau benda bisa diukur menggunakan timbangan di bawah ini. Nah, tapi apakah yang bisa muat di sini? Apakah a banana atau a sack of rice? Coba kita lihat timbangannya dia. Oh, ternyata berukuran cuma sampai 500 gram. Jadi kira-kira objek yang mana ini yang bisa diukur dengan timbangan seberat 500 gram? Apakah pisang atau sekarung beras? Coba checklist ya antara A dan B. Oke, next lesson 4, comparing masses in grams. Jadi di lesson 4 ini kita akan belajar mengenai membandingkan berat dalam gram. Oke? Number 1, Hamid is finding out the mass of his hole puncher, stapler, and notebook using a weighing scale. Jadi Hamid dia mencoba untuk menghitung masanya pelubang kertas, stapler, dan notebook. Ini ya, ketiga benda ini menggunakan timbangan. Nah, this is what Hamid writes on a piece of paper. Jadi kemudian Hamid dia tuliskan di selembar kertas. Nah, apa yang ditulis Hamid? The mass of my hole puncher is 320 gram. Massa dari pelubang kertasku adalah 320 gram. The mass of my stapler is 100 gram. Massa dari staplerku adalah 100 gram. The mass of my notebook is 250 gram. Massanya bukuku adalah 250 gram. The lightest object is my stapler. Jadi, benda yang paling ringan adalah stapler karena beratnya 100 gram. Dia yang paling ringan. Oke. The heaviest object is my hole puncher. Jadi benda yang paling berat adalah hole puncher karena dia yang paling berat nih, lihat 320 gram. Oke. Sekarang complete the following. Nah, coba lengkapi ini berdasarkan data-data yang tadi ini. Menggunakan lighter or heavier. Oke, yang pertama, the notebook is bla 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 then the stapler. Jadi buku, coba kira-kira dia lighter or heavier, lebih ringan atau lebih berat daripada stapler. Isi di sini ya. Nah, yang kedua,
the stapler is blah 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 than the hole puncher. Nah, kira-kira jawabannya lighter or heavier? The hole puncher is blah 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 than the total mass of the stapler and the notebook. Jadi di sini, nah, hole puncher atau pelubang kertas adalah bla 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 dari total berat stapler dan notebook. Nah, coba lihat di sini. Mass of stapler and notebook. Jadi digabungkan ya antara beratnya stapler dan notebook itu. Stapler beratnya berapa? 100 gram. Ditambahkan beratnya notebook berapa? 250 gram. Jadi jika dijumlahkan 350 gram. So, the hole puncher is blah 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 than the total mass of the stapler and the notebook. Hole puncher kan beratnya 320. Nah, stapler dan notebook kalau digabungkan beratnya 350. Jadi dia lebih ringan atau lebih berat? Tulis di sini jawabannya ya. Oke, next number 2. Your teacher will give you 3 bags of marbles labeled X, Y, and Z. Jadi, gurumu atau bisa juga ibumu akan memberikanmu 3 kantong berisi kelereng ya. Yang ini namanya kantong X, yang ini Y, yang ini Z. Hold is bag and guess how heavy it is. Jadi coba pegang, kira-kira beratnya berapa? Nah, ditulis di sini. Record your guess in a card. Jadi misalkan tebakanmu tadi berapa? Misalkan yang bag X, kantong yang A, yang X, beratnya kira-kira berapa gram? Yang Y berapa gram? Yang Z berapa gram? Kemudian use a kitchen scale to find the actual mass and record them on the card. Jadi setelah kamu tebak tiga-tiganya, kemudian diukurlah pakai timbangan yang sesungguhnya, dia beratnya berapa. Oke? Jadi ini kalian bisa tahu tebakanmu sudah mendekati atau masih jauh dari yang aslinya, ukuran yang aslinya. Nah, untuk yang keempat, complete this sentence. The heaviest bag has a mass of bla 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 gram. Jadi kantong yang terberat dia memiliki massa berapa atau beratnya berapa. And the lightest bag has a mass of bla 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 gram. Jadi kantong yang paling ringan dia mempunyai massa berapa. Next, number 3. Nah, di sini ada timbangan yang berisi capsicum and cherry. Jadi ada paprika dengan cabai ya. Dia memiliki, nah, gabungan ini antara capsicum dan chili ini beratnya berapa di sini? Ini kan timbangannya 500 gram. Dimulai dari 0, 100, 200, 300, 400. Berapa garisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Di garis kelima berarti 450. Nah, gabungannya capsicum and chili beratnya adalah 450 gram. Nah, ketika chilinya ditimbang sendiri, cabenya sendiri, dia memiliki berat berapa di sini? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ya. 80. Jadi, the mass of the chili is 80 gram. Kemudian yang B. Nah, bagaimana cara mencari beratnya capsicum? Dia, ini kan kalau digabung beratnya 450. Sedangkan beratnya cabai cuma 80 gram. Jadi, untuk mencari berat capsicum,
bisa kalian kurangkan ya. Berat total yang tadi ini dikurangi beratnya chili. 450 dikurang 80 sama dengan 370. So, the mass of the capsicum is 370 gram. Okay? Nah, the capsicum is heavier than the chili. Jadi, capsicum dia lebih berat daripada chili. Nah, lebih beratnya berapa? Coba. Ini bisa dicari dengan mengkurangkan beratnya capsicum dan beratnya chili. 370 dikurang 80 sama dengan 290. So, the capsicum is 290 gram heavier than the chili. Paham ya maksudnya? Capsicum 290 gram lebih berat daripada cabai, atau bisa juga cabai 290 gram lebih ringan daripada capsicum. Paham sampai di sini? Nah, sekarang bisa kalian kerjakan nomor 4 dengan melihat contoh nomor 3. Di sini ada sebatang coklat, bar of chocolate, and bag of sweets. Kantong berisi gula-gula. Nah, lihat di sini. Ini memakai timbangan gram ya. Ada 500 gram. Nah, dia jarumnya menunjukkan 100 lebih ya. Lebihnya berapa? Sampai 200 tidak? Tidak, setengahnya ya. Jadi beratnya 150. Jarak ini jarak 50 ya. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, dan 500. Nah, ini jarumnya menunjukkan angka berapa kira-kira. Ditulis, what is mass of the bar of chocolate? Bla 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 gram. Kemudian, what is mass of the bag of sweets? Bla 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 gram. Jadi jarumnya menunjukkan angka berapa. Kemudian, which is heavier? Yang mana yang lebih berat? Ditulis. Apakah itu bar of chocolate atau bag of sweets? How much heavier? Nah, lebih berat berapa? Cara mencarinya dengan cara seperti ini tadi. Kalau ini tadi caranya mengkurangkan berat capsicum dan berat chili. Nah, sekarang kalau di sini beratnya coklat dikurangkan beratnya sweets. Berapa? Nah, each mark stands for bla 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 gram. Nah, setiap garis ini dihitung berapa? Paham maksudnya? Nah, kalau ini kan setiap garis dibaca 10 gram. Ya kan? 10, 20, 30, dan seterusnya. Kalau yang ini setiap garis dibaca berapa? Jaraknya berapa? Oke? Dijawab di sini. Each mark stands for bla 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 gram. Setiap garis dibaca berapa gram? Oke, I think that's all for today. Bu Guru berharap kalian bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.